Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mosat Project. Di video kali ini saya mau membuat video mencuci akuarium, membersihkan akuarium. Jadi saya compare antara mencuci akuarium menggunakan cairan campuran sitrun, deterjen dan sabun cuci piring versus mencuci akuarium menggunakan sabun deterjen biasa, deterjen doang gitu teman-teman, nggak ada campuran lainnya. Saya mempunyai dua akuarium yang keraknya itu udah membandel banget karena udah lama nggak dicuci. Nah, dua akuarium ini saya akan cuci dengan dua cara tadi ya teman-teman. Yang pertama menggunakan cairan sitrun, yang kedua saya cuci menggunakan deterjen doang. Jadi di YouTube itu banyak banget tutorial yang menggunakan cairan sitrun ini tadi, dan banyak juga teman-teman yang meragukan atau yang bilang menggunakan cairan sitrun itu atau menggunakan mencuci akuarium yang udah berkerak itu memang bening gitu waktu akuariumnya diisi air, tapi waktu akuariumnya kering kerak-kerak itu akan muncul lagi. Nah, di video ini saya akan membuktikan ke teman-teman apakah benar kerak-kerak itu akan muncul lagi atau enggak. Nah, kita akan buktikan di video ini. Oke, yang pertama saya campurkan dulu bahan-bahannya, yaitu sitrun, deterjen, dan juga sabun cuci piring secukupnya, menggunakan air secukupnya. Jadi ini kira-kira aja, nggak harus sama, takarannya nggak ada teman-teman, nggak ada bukunya gitu. Jadi kalian gunakan secukupnya sesuai kebutuhan kalian. Lalu kita cuci akuariumnya. Nah, ini tips buat teman-teman yang mau cuci akuarium, saya sarankan menggunakan alas seperti saya ini, yaitu pakai matras yang empuk gitu, biar kerja kita itu lebih gampang gitu, lebih enak, lebih leluasa bergerak. Kalau langsung ke lantai takutnya kebentur-bentur, akuariumnya pecah gitu teman-teman. Nah, ini saya cuci dulu akuariumnya. Yang pertama saya menggunakan cairan sitrun, nanti yang kedua baru menggunakan deterjen doang. Langkah pertamanya kita bersihkan dulu akuariumnya dari debu-debu, tanah-tanah yang nempel. Kita pastikan yang tersisa itu cuman kerak ya teman-teman, kerak dan jamur-jamur. Jadi dibersihkan dulu debu-debu yang nempel, pasir-pasir yang tersisa. Ini akuarium udah dipakai selama 2 tahun, nggak pernah saya cuci, nggak pernah saya rawat gitu. Bener-bener keraknya itu ya bener-bener kerak yang udah menaun gitu teman-teman. Nah, yang pertama saya ini dulu prosesnya sama seperti tutorial-tutorial kebanyakan, yaitu cairan sitrun tadi saya oleskan dulu ke setiap sisi dari kaca, baik dari di bagian luar maupun bagian dalam. Jadi saya oleskan merata. Lalu setelah dioleskan merata, nanti kita dijemur dulu, biarkan dia kering. Karena tutorialnya seperti itu yang saya lihat. Biarkan dia kering. Sementara menunggu akuarium yang ini kering, saya akan cuci akuarium yang satunya menggunakan deterjen doang, yaitu deterjen dicampur air doang, nggak ada campuran sitrun atau sabun cuci piring gitu teman-teman. Prosesnya sama. Nanti kita akan bersihkan dulu akuariumnya dari pasir, dari debu-debu yang nempel, yang masih bisa dibersihkan menggunakan lap biasa. Pastikan yang tersisa itu benar-benar tinggal kerak sama jamur ya teman-teman. Nah, ini kita bersihkan. Bedanya sama yang tadi yang menggunakan cairan sitrun itu kan diolesin cairan sitrun dulu lalu dijemur. Kalau ini kita langsung cuci bersih, benar-benar kita sampai selesai gitu. Nanti baru kita cuci yang tadi. Nah, ini keraknya tuh lebih parah dari yang tadi, lebih tebal dan lebih membandel gitu teman-teman, dibanding yang tadi saya gunakan untuk mencoba cairan sitrun tadi. Nah, ini keraknya lebih tebal dan saya kerok menggunakan sendok ya teman-teman, karena udah nggak mungkin menggunakan tangan gitu. Jadi saya kerok menggunakan sendok karena udah tebal banget. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan cutter untuk membersihkan akuarium atau membersihkan kerak-kerak yang ada di akuarium teman-teman. Nggak perlu takut akuariumnya tergores, karena akuarium kaca itu nggak kayak akuarium akrilik ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut karena bagian-bagian kerak yang tebal itu udah habis, sudah terkikis menggunakan sendok tadi. Sekarang kita lanjut membersihkan bagian-bagian yang memang susah dijangkau oleh sendok tadi ya teman-teman. Kita menggunakan sikat kawat seperti ini. Kita cuci dulu. Kelebihan menggunakan sikat kawat ini yaitu kita bisa menjangkau sudut-sudut yang susah dijangkau sama benda-benda lain gitu teman-teman. Jadi sudut-sudutnya itu bisa kena dan lebih cepat rata gitu teman-teman, karena permukaannya kan luas ya.
Jadi ini kita cuci berkali-kali, kita sikat berulang-ulang sampai kita benar-benar yakin keraknya itu udah nggak ada lagi, atau jamur-jamurnya itu benar-benar udah hilang. Oke, ini proses pencucian kaca yang ini udah saya yakin udah cukup bersih dan saya keringkan. Ini saya tengkurapin biar airnya cepat turun. Dan selanjutnya saya cuci akuarium yang tadi saya jemur, yang udah saya oles cairan citron tadi. Saya bilas, kemudian proses pencucian berikutnya itu sama dengan proses pencucian akuarium yang tadi, yang menggunakan deterjen doang. Jadi prosesnya sama teman-teman, effortnya sama, menggunakan sikat yang sama. Terus tekanan untuk menghilangkan kerak-keraknya pun sama gitu teman-teman. Kita akan lihat hasilnya nanti di akhir video, apakah ada perbedaan ataukah keraknya akan muncul lagi kalau akuariumnya kering ya teman-teman. Kalau basah, memang akuarium yang basah itu kalau keraknya udah tipis itu keraknya nggak akan kelihatan teman-teman. Nah, ini saya jemur sampai benar-benar dua akuarium ini keringnya sama. Nanti kita lihat, tunggu sesaat beberapa jam gitu sampai benar-benar kering. Nah, ini setelah beberapa jam ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat itu ada bagian kerak yang masih kelihatan di akuarium yang tadi saya cuci menggunakan citron. Nah, ini yang tidak menggunakan citron atau deterjen doang, keraknya kelihatannya udah habis ya teman-teman, walaupun ada sedikit-sedikit. Dan itu kalau diisi air itu keraknya benar-benar akan samar gitu teman-teman, nggak akan ada. Nah, ini yang menggunakan cairan citron, kerak-keraknya masih ada teman-teman, masih kelihatan di pinggir-pinggir, di bagian-bagian batas air ya. Bisa dibilang gini teman-teman, kesimpulannya sama saja menggunakan citron atau menggunakan deterjen doang, itu menurut saya sama aja, tergantung effort kita untuk membersihin akuariumnya. Nah, ini jadi kerak-keraknya itu benar-benar hilang kalau udah diisi air ya teman-teman, termasuk yang menggunakan cairan citron tadi. Jadi kerak-kerak yang tipis itu akan samar dengan air. Ini airnya kebetulan nggak terlalu bening, agak keruh. Nah, ini setelah 24 jam teman-teman bisa lihat akuariumnya bening lagi, walaupun ada kerak-kerak tipis-tipis banget. Nah, jadi itu aja video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalam.